Baiklah semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya coba berdiri dulu semuanya. Coba lihat kanan kirinya ada sampah enggak? Berasihan lu. Kalau udah silahkan duduk lagi. Baik, hari ini ada yang tidak hadir atau terlambat? Banyak ya? Siapa saja yang belum hadir? Siapa saja yang belum hadir? Siapa lagi? Berdua tuh ya? Oke. Oke, sebelum kita mulai kelas, silahkan pada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Terima kasih kelas. Baik semuanya, hari ini materi kita adalah perbedaan sosial. Minggu lalu kita sudah membahas sedikit tentang perbedaan sosial kan? Sudah. Kalau gitu coba ada enggak yang mau berpendapat tentang pengertian dari perbedaan sosial ini? Coba. Kalau salah nggak apa-apa, coba. Ada yang tahu pengertian atau hal yang berkaitan dengan perbedaan sosial? Coba. Coba juga. Apa yang Anda tahu tentang perbedaan sosial? Tentang materi yang kita bahas tentang minggu lalu, coba. Baik, terima kasih. Dari pengertian yoga tadi kita dapat tahu bahwa perbedaan sosial itu adalah perbedaan-perbedaan yang ada di dalam suatu masyarakat. Indonesia adalah negara multikultural. Ada yang tahu apa itu multikultural? Beragam. Artinya, di Indonesia itu terdapat berbagai ras, suku, etnik, agama, jenis kelamin, profesi, status sosial, dan perbedaan-perbedaan lainnya yang terdapat di warga Indonesia. Nah, perbedaan sosial itu terbagi menjadi dua, yaitu diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Sekarang kita bahas yang pertama adalah diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah perbedaan sosial di masyarakat yang bersifat horizontal. Horizontal itu kayak lurus kayak gini atau gini? Oh, bentar ya. Kita analogikan saja biar gampang paham. Misalnya seseorang ini bentuknya apa tadi? Horizontal, artinya sama rata. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah kedudukannya. Kita ambil contoh misalnya siapa ya? Kita contohkan si Sinta sama Yoga. Kita lihat keduanya. Misalnya dalam antri atau apa atau di tempat umum, apakah si Sinta yang dari Jawa atau si Yoga dari Minang, apakah si Yoga mendapatkan privilege atau kesempatan untuk mengantri lebih dulu kalau di masyarakat Minang misalnya? Tidak kan? Artinya kedudukan mereka itu sama, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah dalam diferensiasi sosial ini. Selanjutnya, diferensiasi sosial ini terjadi karena perbedaan latar belakang sosial dan budaya. Nah, Indonesia memiliki wilayah yang luas. Setiap wilayah di Indonesia itu memiliki suku yang berbeda-beda. Suku yang berbeda-beda ini membuat Indonesia memiliki perbedaan latar belakang sosial budaya yang berbeda pula. Misalnya masyarakat di Sumatera memiliki suku yang berbeda dengan masyarakat di Pulau Jawa. Yang ketiga ditandai dengan ciri-ciri seperti ciri fisik. Ciri fisik itu contohnya orang Sumatera dengan orang Papua itu memiliki ciri fisik yang berbeda, maupun ciri budaya dan ciri sosial yang berbeda di masing-masing wilayah tersebut. Nah, bentuk-bentuk diferensiasi sosial ini. Yang pertama, diferensiasi ras. Coba menurut saudara semuanya, apa ras yang ada di Indonesia? Ras-ras yang ada di Indonesia? Mongolit. Apa tadi? Mongolit. Ras Mongoloid. Apa lagi? Saya lupa juga soalnya. Hah? Negroid. Itu orang mana itu? Negroid. Nggak di Indonesianya? Apa tadi? Negroid. Negro. Yang ada di Indonesia, ras yang ada di Indonesia.
Selain ini, diferensiasi agama seperti yang kita tahu, ada agama-agama yang diakui di Indonesia. Diferensiasi mata pencarian seperti macam-macam lah yang kita bisa tahu kan. Diferensiasi suku bangsa seperti yang saya jelaskan tadi kan. Dan diferensiasi jenis kelamin yang ada laki-laki dan perempuan. Selanjutnya adalah stratifikasi sosial. Nah, di stratifikasi sosial ini, individu berada pada kedudukan atau status sosial yang berbeda. Berbeda dengan diferensiasi sosial tadi. Stratifikasi ini menganggap individu itu memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Artinya sifatnya bersifat, dan ciri selanjutnya menempatkan individu pada kelas-kelas tertentu. Kalau di Indonesia itu stratifikasi sosialnya itu kan berdasarkan kekayaan kebanyakan kan, dan dasar-dasarnya yaitu seperti kekayaan. Artinya orang yang kaya itu akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi, lalu kekuasaan, keturunan, kehormatan, dan pendidikan. Nah, sifat-sifatnya apa saja? Yang pertama, bersifat tertutup. Kalau di Indonesia itu sifatnya cenderung terbuka ya. Kalau sifat tertutup ini kita bisa ambil contoh negara-negara seperti India, itu stratifikasi sosialnya itu bersifat tertutup. Artinya individu di negara tersebut itu cenderung memiliki kesulitan untuk naik ke kelas yang di atasnya. Lalu sifat berikutnya itu yang terbuka. Nah, masyarakat yang memiliki stratifikasi sosial terbuka itu cenderung masyarakatnya itu cenderung memiliki kesempatan untuk naik ke tingkat di atasnya. Seperti di negara kita, kalau kita lahir dari keluarga miskin, itu kita bisa naik ke status sosial di atasnya kalau kita bekerja keras atau kita berpendidikan tinggi. Dapat terjadi karena seseorang memiliki kepandaian. Artinya, untuk naik ke stratifikasi di atasnya, kita harus memiliki kelebihan di antara orang-orang lainnya. Dan sifat terakhir adalah campuran. Contohnya itu pada masyarakat Bali misalnya. Mereka itu menganut kebudayaan sistem pelapisan sosial tertutup dengan menerapkan kasta. Tetapi secara ekonomi masyarakat Bali menerapkan sistem pelapisan terbuka. Artinya mereka mencampur sifat stratifikasi sosialnya. Nah, ini ada contoh konflik akibat perbedaan sosial yang ada di Indonesia. Contoh konflik perbedaan sosial yang pernah terjadi di Indonesia. Ini adalah konflik yang terjadi di Kalimantan, di mana dalam kasus ini terjadi konflik antara masyarakat Madura dengan masyarakat Dayak. Di situ bisa kita lihat bagaimana kekacauan yang terjadi akibat konflik antara etnik di Indonesia. Dari kasus ini kita bisa belajar bahwa pentingnya menghargai perbedaan di Indonesia, karena konflik ini terjadi antara orang Indonesia dengan orang Indonesia, bukan orang Indonesia dengan negara lain. Berarti kita berperang dengan orang kita sendiri. Maka dari itu kita harus bisa menjaga perbedaan yang ada di negara kita. Baik, itu materi kita hari ini. Selanjutnya kalian akan Bapak tugaskan. Sini ada LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok, agar pembagian kelompoknya mudah. Itu berdasarkan tempat duduknya, tapi kayaknya sedikit yang datang hari ini kan. Cuma baginya ini kelompok 1 yang berikan, kelompok 2 udah ada berdua dah. Kok misah-misah duduknya? Kelompok 3 sama Siti aja. Kelompok 4 silakan kerjakan tugas itu. Soalnya banyak. Oh, lupa lah. Ntar bilang salah. Banyak tau dah.
Pemerintah harus mengembangkan ekonomi dan pembangunan serta fasilitas, tidak membedakan antara yang menengah dan yang menengah atas dan menengah ke bawah. Ini kelas presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan apresiasi kepada masing-masing kelompok. Baik semuanya, dari hasil materi yang saya jelaskan serta dari diskusi kelompok tadi, sekarang coba kita simpulkan sama-sama materi kita pada hari ini. Coba kita simpulkan sama-sama pengertian dari perbedaan sosial. Supra, coba menurut Anda apa pengertian dari perbedaan sosial? Perbedaan sosial adalah Baik, terima kasih. Terakhir, stratifikasi sosial. Coba siapa yang mau menyimpulkan? Coba Siti aja. Oke, makasih. Baiklah, itu saja materi kita pada hari ini. Semoga materi kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, sebelum kita pulang, silakan ketua kelas untuk berdoa. Baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan.